Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, kita mulai majelis kita kali ini dengan hafalan zikir pagi terlebih dahulu. Dibuka dari nomor 7. Zikir pagi yang nomor 7. Saya tuntun, nanti diikuti. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azamatik an uqtala min tahti. Lihat artinya sini ya. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan bencana lain yang membuat aku jatuh. Lihat faedahnya, Rasulullah SAW tidaklah pernah meninggalkan doa ini pada pagi dan petang hari. Di dalamnya terdapat perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga, dan harta dari berbagai macam gangguan yang datang dari berbagai arah. Ada faedah lainnya lagi Bu dari zikir nomor 7 ini. Doa ini menunjukkan bahwasanya ada bentuk penjagaan dari Allah langsung, dan bentuk penjagaannya adalah lewat malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk jaga orang beriman dari kecelakaan dan mara bahaya. Berdasarkan surat Ar-Ra'd disebutkan, Allah berfirman, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Yaitu tiap orang nantinya punya mu'aqibat, ada malaikat yang mengawasi dia. Min baini yadayhi, di hadapannya, di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah, dia tadi, para malaikat tadi menjaganya dengan perintah Allah. Ibnu Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan malam dan siang untuk jaga orang-orang yang beriman,
ya dari berbagai macam gangguan. Malaikatnya namanya apa? Wallahu a'lam. Yang jelas ada malaikat yang punya tugas seperti itu. Kemudian bentuk penjagaan ini bisa datang bagaimana? Kalau seorang muslim itu menjaga hak Allah atau aturan Allah. Di antara dia menjaga hak Allah, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia menjaganya dengan baca zikir ini tadi. Nomor berapa tadi? Nomor 7 itu dia baca. Ibn Rajab katakan Rasulullah SAW biasanya baca zikir ini untuk bentuk penjagaan, sehingga senantiasa orang muslim itu dapat penjagaan dari Allah lewat para malaikatnya. Dan dalam hadis tadi Ali tadi disebutkan malaikat ini baru lepas darinya kalau dia meninggal dunia. Selama dia hidup akan bersama dengan malaikat yang ada yang terus menjaganya tadi. Selama dia menjaga aturan-aturan Allah, menjaga hak-hak Allah, ibadahnya dijaga. Di antara bentuk menjaganya ibadah itu adalah dengan merutinkan zikir tadi. Paham ya ibu ya? Itu faedahnya itu. Itu faedah dari zikir. Maka zikir kalau ibu rutinkan punya sesuatu yang jadi pelindung bagi diri ibu. Ini nggak perlu pakai hal-hal yang lainnya lagi. Kita pakai sebuah manusiawi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, Allah itu tetapkan itu datang suatu musibah, ujian, tidak ada yang bisa mencegah. Namun kalau kita jaga dengan zikir, kita jaga dengan perlindungan yang Allah anjurkan pada kita. Ya, beda dengan yang lainnya. Maka seorang muslim tawakal penuh pada Allah dengan zikir tadi. Dia mau keluar rumah, nggak usah rasa khawatir. Waduh, nanti keluar, saya nanti ketabrak mobil gimana ya? Saya bawa motor nanti masuk selokan gimana ya? Ya, terlalu banyak khawatir dalam hidup. Kalau dia dengan zikir tadi, ya sudah aktivitasnya dia keluar rumah, tawakal pada Allah, pasrah pada Allah. Mudah urusannya tadi. Coba lihat apa yang disuruh dijaga di sini. Dunianya, keluarga, hartanya. Dunianya berarti terjaga, hartanya terjaga, ya. Kemudian keluarganya terjaga juga. Tadi terjaga dari muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berbagai arah kan berarti. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, 6 arah sekaligus. Ya. Dapat perlindungan seperti itu. Maka lindungi diri dengan zikir seperti ini. Satu lagi nomor 8. Di nomor 7 itu bagus sekali dihafalkan, dirutinkan lagi. Sekarang nomor 8. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard fatiras samawati wal ard Rabba kulli syai'in wa malikah. Rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika. A'udzu bika. Min syarri nafsi. Min syarri nafsi wa min syarri syaitani. Tes kan kepencet. Tes Bu Reina. Tes saya ulang. Wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu. Nah, situ ada salah harokat. Yang cetakan baru warna coklat sudah benar. Yang cetakan warna biru tinggal diperbaiki. Au ajurrahu. Tes.
Di setting itunya aja Bu tadi tuh. Suaranya tadi. Mungkin kepencet atau apa? Nah, berarti jangan dekat-dekat situ. Tes. Diperbaiki. Ada ini cetakan yang biru, saya belum perbaiki. Yang cetakan yang coklat sudah jadi, warna sudah au ajurrahu. Kalau yang coklat sudah benar. Ada yang punya yang coklat kan? Ada yang punya yang biru. Kalau yang biru perbaiki au ajurrahu yang benar. Au ajurrahu. Saya ulang. Wa an aktarifa ala nafsi. Wa an aktarifa ala nafsi. Su'an au ajurrahu ila muslim. Baik, lihat artinya ya. Ya Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, dari kejahatan setan dan bala tentaranya. Aku juga berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Faedah, doa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dibaca ketika pagi, ketika petang, dan saat beranjak tidur. Baca doa tadi. Cukup 7 dan 8 tadi dihafalkan. Zikir yang paling afdol itu hafal, Bu. Ya, jadi bukan hanya baca. Jadi afdol itu hafal. Ibu ulang aja terus gitu, nanti tersadarkan sendiri, nanti ulang-ulangan tadi itu jadi tertanam di memori ibu. Jadi rajin ulang. Ya, walaupun sudah sepuh ulang aja. Ya, ulang terus, nanti terekam sendiri. Memori itu seperti itu, nanti terulang lagi, akhirnya hafal. Baik, buka 50 doa sampai doa nomor berapa? 7-8 tadi boleh nggak dibaca ketika sujud? Boleh, itu isinya doa, masih boleh. Nomor 7 dan 8 zikir pagi tadi itu masih boleh dibaca ketika kita sujud. Sampai nomor berapa kemarin? Nomor 7 apa 8? Ibu-ibu di rumah nih hafal apa enggak ini? Sibuk masak terus ngomong anak paling. Nomor berapa? Hah? 6 apa 5? 5 sudah, sekarang 6. Sudah hafal belum 5 tadi? Ya Allah. Padahal ini pendek-pendek aja, cuma nomor 3 aja yang saya kasih panjang. Ulang lagi. Pokoknya sampai hafal, tak ulang-ulang terus. Buka lagi nomor 1. Kalau di Gunung Kidul ini wajib hafal, nggak bisa hafal kena hukuman biasanya. Di strap nanti. Sudah, bukan nomor 1-nya lagi, ulang nomor 1. Ayo. Doa sapu jagat ya. Ya, bukan nomor 1, biar terulang hafalannya. Sudah? Baik. Ayo sarangan doa nomor 1. Rabbana 1 2 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Sekarang lihat nomor 2. Doa meminta perlindungan dari syirik. Ayo sarangan 1 2 3. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu
wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Bukan nomor 3, ini agak panjang. Saya tuntun, diikuti. Doa berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Diikuti saya ya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udhu biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladhi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Baik, sekarang doa nomor 4. Doa supaya rajin bersyukur. Ayo kita baca serengan 1, 2, 3. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus nomor 5. Doa berlindung dari kemalasan beribadah, masa tua yang jelek, dan syahwat dunia. Saya tuntun lagi yang terakhir kemarin ya. Baik, sekarang diikuti. Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Saya ulang, Allahumma inni a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Baik, tambah nomor 6. Doa berlindung dari kejelekan, kekayaan, dan kemiskinan. Saya tuntun lagi. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr.
Nah, lihat artinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah ujian di neraka dan azab neraka, serta dari keburukan, kekayaan, dan kefakiran. Karena ada yang kaya jadi jelek dan ada yang fakir juga demikian. Maka minta perlindungan dari dua-duanya. Baik, hafal 6 tadi. 2 pekan lagi sudah hafal. Masih ada waktu 14 hari. Baik, sudah zikir, kalian doa. Sekarang buka Safinatun Najah. Kalau di buku kita lihat sampai halaman 18. Kalau buku merah, Ji. Setelah ini baru tayamum. Ini sudah nanti sampai 10 buletinnya. Harusnya sudah waktunya ujian. Nanti tunggu aja berikut. Saya penting kan sudah ngomong sekarang kan. Kalau nggak datang berarti takut. Nah, itu aja gampang. Saya sudah ngomong sekarang ini. Siap-siap. Ujiannya gampang aja kok Bu. BS aja sudahlah. Saya kasih gampang-gampang aja. Iya. Kalau dengan saya itu ujiannya gampang, BS aja. Terus jenengan mau lihat kanan kiri juga ya terserah. Paling kalau salah jawab ya satu deret ya salah semua. Sudah hafal saya itu kalau ujian ibu-ibu. Kok ini bisa benar semua? Kok satu deret benar semua? Kerjasama semua ya. Sudah lihat 18 itu ya. Kemarin kita sudah bahas yang dilarang bagi orang berhadas. Ada yang dilarang bagi yang batal wudunya. Ada sholat nggak boleh, tawaf nggak boleh, memegang mushaf nggak boleh, membawa mushaf nggak boleh. Nah, ini nanti kita akan selesaikan lagi. Terus bagi orang yang junub diharamkan 6 hal. 1. Sholat, 2. Tawaf, 3. Memegang mushaf, 4. Membawa mushaf, 5. Berdiam di masjid, 6. Membaca Al-Quran. Nanti kita akan lihat. Kemarin nomor 9, buletin nomor 9 sudah selesai apa belum? Sampai poin mana? Baru kedua. Baru dilarang tawaf. Ya, baik. Yang kita lihat kemarin dilarang sholat sudah. Terus yang kedua itu dilarang tawaf. Sekarang yang ketiga. Lihat di halaman kedua ya. Dilarang menyentuh mushaf bagi yang berhadas, juga membawanya. Bu, kalau disebut mushaf, mushaf itu yang murni bahasa Arab. Ini ada ayat Al-Quran, ini ada ayat Al-Quran. Namun ini bukan murni bahasa Arab. Kalau ada mushaf cuma bahasa Arab saja, nah itu namanya mushaf. Sedangkan kalau di situ ada terjemah, alias kita sebut itu Al-Quran terjemah, maka itu tidak disebut lagi mushaf. Berarti bahasan kita kali ini dilarang menyentuh mushaf dan membawanya itu kalau Al-Qur'annya full bahasa Arab. Paham Bu? Paham ya? Kan jenengan ada punya juga mushaf terjemah ada kan? Kan yang kanan kiri itu nggak masuk di sini bahasan kita. Kalau ada yang murni, ya itu biasanya cetakan Arab atau ada juga cetakan di Indonesia murni Arab, ya itulah yang disebut mushaf. Maka kalau dalam keadaan berhadas tidak boleh menyentuhnya. Menyentuh, kita belum bahas membaca. Baru bahas apa? Menyentuh. Coba kita lihat dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Mutahharun di sini bisa jadi yang disucikan adalah para malaikat.
Bisa jadi yang disucikan juga adalah orang-orang beriman. Bisa jadi yang disucikan di sini adalah yang dalam keadaan suci, enggak berhadas. Berarti yang boleh menyentuh mushaf tadi hanya orang-orang yang suci saja. Yang berhadas nggak boleh. Nyentuh apa di sini, Bu? Nyentuhnya covernya masuk, dalamnya juga masuk. Karena covernya itu bagian dari mushaf. Ya, jadi ibu nggak bisa bilang, saya kan nyentuh covernya. Oh enggak, sama. Nggak mungkin ibu beli mushaf ini cuma cover saja, nggak bisa. Saya mau minta isinya aja, saya nggak mau covernya, nggak bisa. Itu jadi satu. Iya kan? Jadi satu, maka hukumnya sama. Terus begitu pula sabda Nabi SAW, la tamussul Quran illa wa anta tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Dan ini tegas, jelas. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, adapun menyentuh mushaf, maka pendapat yang benar wajib berwudu sebelum menyentuh mushaf, sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Inilah pendapat yang diketahui dari para sahabat seperti Sa'ad, Salman, dan Ibnu Umar. Berarti kalau belum berwudu, suruh berwudu dulu. Kalau tidak, ibu pakai sesuatu yang menghalangi, ibu nyentuh langsung. Ini mushaf ya. Ada kain atau sarung tangan yang nyentuh. Saya nyentuh pakai sarung tangan. Berarti sarung tangan yang nyentuh langsung mushafnya, bukan tangan saya. Karena tangan saya dilapisi dengan kain tadi, berarti nggak nyentuh langsung. Nanti kalau ibu terapkan juga untuk yang haid seperti itu. Nah sekarang lihat catatan. 1. Menurut mazhab Syafi'i diharamkan bagi yang berhadas membawa mushaf Al-Quran. Berarti dia bawa saja nggak bisa. Tadi nyentuh, ini bawa lagi. Ya, bawa juga nggak boleh. Karena yang menyentuhnya itu dilarang. Maka membawanya jelas tidak boleh. Jelas lebih tidak boleh. Dilarang juga menyentuh lembarannya. Dilarang juga membawa menggunakan tas kantong atau membawanya di atas kepala. Dengan catatan tas kantongnya itu langsung. Atau di atas kepala. Karena ini menyentuh langsung. Ada keterangan lagi di bawahnya. Namun masih boleh meletakkan mushaf di depannya. Lalu membuka lembarannya dengan menggunakan suatu barang, batang atau pena. Karena tidak menyentuh langsung nih. Mushaf situ ya. Saya nyentuh pakai apa? Pena ini, pakai spidol ini. Saya nggak nyentuh langsung. Saya nggak kena larangan. Iya kan? Karena nggak nyentuh langsung. Terus dia katakan lagi, karena tidak menyentuh langsung juga bukan disebut membawa mushaf tersebut. Sedangkan bawa mushaf bagi yang berhadas dengan tumpukan barang dibolehkan. Ini tumpukan barang, numpuk-numpuk, saya pegang di bawahnya, mushaf di atas. Iya tak? Ini Al-Quran paling atas itu mushaf. Saya bawa nih tumpukan barang ini. Tak saya bawa. Saya nggak nyentuh langsung kan? Nggak nyentuh langsung, boleh. Namun yang tadi dimaksudkan, berikan keterangan, karena saya cuma terjemah saja. Ya, dilarang juga membawa menggunakan tas kantong jika nantinya nyentuh langsung. Berarti kalau dalam tas, ibu misalnya dalam keadaan tidak berwudu, ini dalam tas ada Al-Quran, masih boleh bawa. Yang masalah sini kalau dia pegang langsung tadi. Misalnya ada Al-Quran bentuknya itu seperti kantong. Ya, ada yang kayak tas gitu, dipegang gitu bisa bawa. Nah, kalau itu langsung nyentuh Quran maka tidak boleh. Terus yang kedua, kitab tafsir. Selama bahasan tafsir lebih banyak atau sama dengan isi Al-Quran, maka tidaklah masalah membawanya dalam keadaan berhadas. Paham kitab tafsir, Bu? Punya kitab tafsir apa belum? Al-Quran punya? Terjemahan punya? Tafsir? Belum punya? Segera beli. Nanti cari, mau yang 1 jilid atau 10 jilid? Satu jilid nanti bisa cari tafsir
Al-Jalalain. Besok Ramadan itu sudah punya, biar nanti baca Al-Quran bisa buka. Namun di sini ada catatan tentang nama dan sifat Allah saja. Nanti yang kedua tafsir As-Sa'di. Ini ada yang versi juz 30 juga. Juz 30 saja ada. Bisa cari. Tafsir As-Sa'di. Ada yang ketiga tafsir Ibnu Katsir. Ini sudah diterjemahkan lengkap, namun versi lengkapnya masih ringkasan juga. 10 jilid. Cari terbitan Pustaka Imam Syafi'i. Kalau yang pertama ini saya nggak tahu cetakan yang bagus yang mana. Tafsir Ibnu Katsir berapa jilid? 10. Lengkap itu 30 juz. Jangan pakai internet terus. Kembali ke zaman bahula lagi gitu. Lebih afdol. Kalau mau di internet yang versi Arab, kalau versi ini saya nggak ini. Tapi ada yang dia buat tafsirnya ringkas. Nanti buka tafsirweb.com. Aduh, saya beritahu yang gampang-gampang lagi. Ini nggak pakai biaya, ini cuma kuota aja. Tafsirweb.com. Situ ada ayat, terjemah, cara baca juga, terus ada tafsir ringkasnya dari Tafsir Al-Muyassar terbitan Kerajaan Saudi Arabia. Tafsirweb.com. Itu langsung masuk 30 juz itu. Kalau malas beli. Tapi biasanya ibu-ibu milih ini. Iya dah. Iya, nggak kemana-mana. Ya sudahlah, daripada nggak belajar sama sekali. Ya, tafsirweb.com. Ya. Kalau ibu baca kitab tafsir ini, tafsir itu kan ada Al-Qur'annya, ada tafsirannya. Al-Qur'annya itu lebih sedikit dibanding tafsirannya. Tafsirannya itu lebih banyak. Sehingga karena lebih dominan itu selain Al-Qur'an, maka tafsir kitab tafsir tidak termasuk mushaf. Itu. Jadi berarti ibu bisa baca kitab tafsir meskipun dalam keadaan haid. Meskipun dalam keadaan tidak suci. Nah, terus yang berikutnya lagi 3. Masih boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya bagi yang berhadas. Nanti ada penjelasan berikut lagi ya. Selama bukan junub. Nanti ada. Berhadas masih bisa baca. Dia lihat ada di jalan atau di tembok rumah misalnya ada ayat gitu, dia baca gitu. Boleh. Walaupun belum ambil air wudhu. Ini ada kesepakatan ulama bagi yang berhadas boleh membaca Al-Quran. Yang menyatakan ijma ini adalah Ibnu Abdul Bar, Al-Qadhi Iyad, Imam Nawawi, dan Ibnu Taimiyah. Terus keempat, anak kecil mumayyiz yang sudah tamyiz masih boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dia belum balik ya, tamyiz itu belum balik. Untuk belajar dan menghafalkan walaupun tidak dalam keadaan suci. Anak tidak mesti disuruh untuk berwudu untuk itu, karena dia belum balik, belum dikenai kewajiban. Hal ini menjadi pendapat jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Terus, kalau kita baca Iqra, mesti pakai wudu enggak? Iqra jilid 1 sampai 6. Atau ibu ngajar anak Iqra.
Iqra mushaf enggak, Bu? Nah? Kok bingung ini? Iqra, buku Iqra itu mushaf enggak? Tadi saja yang ada Arabnya saja belum masuk mushaf, kalau ada terjemahannya lebih banyak. Apalagi Iqra kan? Iqra cuma potongan-potongan saja, potongan huruf, potongan ayat itu. Bukan mushaf. Sehingga ibu dalam keadaan haid pun bisa ngajar anak. Paham? Ya, ibu dalam keadaan tidak berwudu pun bisa ngajar anak tadi. Karena Iqra bukan mushaf, buku Iqra bukan mushaf. Terus yang keempat, orang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari mushaf Al-Quran. Kalau tadi apa? Yang berhadas masih boleh kan? Tapi yang junub nggak boleh baca. Beda nggak, Bu? Kan berhadas kemarin, hadas itu kan ada hadas kecil, hadas besar ya. Hadas itu nanti ada hadas kecil dan ada hadas besar. Misalnya hadas kecil ini wudunya batal karena kentut. Kalau hadas besar itu apa? Haid, nifas. Terus apalagi junub, disuruh mandi besar. Dibedakan kalau yang hadas, ya, kalau cuma hadas kecil bisa baca Quran. Kalau yang junub tidak boleh. Kalau yang haid nanti ada pembahasannya. Haid juga masih boleh baca. Namun yang tidak boleh adalah semuanya tidak boleh menyentuh. Menyentuh mushaf tidak boleh. Namun kalau membaca yang tidak boleh cuma ini. Junub. Kalau dalam pikirannya saja nggak masalah. Namun kalau dia baca tidak boleh. Beda ya. Beda dengan haid atau nifas. Kenapa junub yang tidak dibolehkan? Padahal nanti ada konteks hadisnya sama. Dikarenakan kalau junub sifat junubnya ikhtiari karena pilihan. Kalau haid dan nifas bukan pilihan. Ibu nggak bisa ngatur sendiri kapan berhentinya darah. Iya kan? Nggak bisa. Kalau junub bisa segera dia mandi. Kenapa tunda-tunda untuk mandi? Berarti sifat junubnya itu ikhtiari, pilihan. Jadi beda. Sehingga untuk junub dan haid atau nifas untuk beberapa hukum tidak bisa disamakan. Sudah, Bu? Jadi beda ya. Jadi semua orang yang berhadas tadi boleh membaca Al-Quran kecuali apa? Junub. Itu aja. Kenapa kok hanya junub? Ya karena tuntutan dalil. Kita cuma manut dalil saja. Yang lainnya boleh baca. Namun kalau hal menyentuh, semua tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Semua. Mau yang hadas kecil, mau hadas besar, mau haid, mau junub, semua nggak boleh nyentuh. Namun untuk baca saja. Tadi semuanya boleh kecuali orang junub saja. Namun semua ini yang berhadas ini masih boleh baca zikir. Zikir kan bukan baca Al-Quran. Contoh baca zikir apa? Tadi itu. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatirus samawati wal ard. Itu doa kan? Doa, zikir, doa masih boleh. Namun kalau suruh junub baca Al-Quran nggak boleh. Dia cuma boleh baca zikir. Misalnya dia lagi junub, dia astagfirullah. Boleh nggak? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Boleh. Zikir dia. Kalau zikirnya dari bacaan Al-Quran masih boleh. Contoh misalnya junub, dia sebelum tidur. Ya, terus dia baca ayat kursi sebelum tidur kan ada, nah masih boleh.
Nah, sekarang kita lihat. Para ulama 4 mazhab sepakat bahwa haram bagi yang junub membaca Al-Quran. Dalil pendukungnya adalah hadis berikut dari Ali bin Abi Thalib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yahjubu an qiraatil Quran syai'un illa ayyakuna junuban. Nabi SAW tidaklah melarang dari membaca Al-Quran sedikit pun juga kecuali dalam keadaan junub. Yaitu ada kalimat kecuali. Berarti ibu dalam keadaan haid masih bisa. Bahkan masih bisa juga membaca zikir. Bahkan justru kalau ibu dalam keadaan haid kan nggak bisa sholat. Perbanyaklah zikir, Bu, biar nggak ada yang masuk macam-macam nanti dalam tubuh. Karena kadang kalau wanita itu haid, ya, ada yang diserang jin itu ketika haidnya. Karena dia nggak punya pelindung lagi, dia pasrah saja, sudahlah saya nggak bisa lakukan apa-apa ini. Padahal masih boleh dia itu berzikir. Justru kalau ibu berzikir ketika haid tadi masih bisa membentengi ibu dari gangguan-gangguan jahat. Terus Abul Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub sudah masyhur di kalangan para sahabat Nabi, sampai hal ini tidak samar lagi bagi mereka baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan menurut jumhur atau mayoritas ulama dari 4 mazhab dan lainnya, orang junub dilarang baca Al-Quran sebagaimana ada hadis yang mendukung hal ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Liqaat Al-Bab Al-Maftuh menyatakan, wajib bagi yang junub untuk mandi sebelum membaca Al-Quran. Mandi dulu, mandi wajib. Karena membaca Al-Quran bagi orang yang junub itu diharamkan. Menurut pendapat paling kuat, tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun dengan niatan untuk qiraah ketika dalam keadaan junub. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga ditanya mengenai hukum membaca Al-Quran bagi orang junub. Jawaban beliau rahimahullah adalah tidak boleh, karena ada hadis yang melarang. Adapun kalau ia membaca Al-Quran dengan maksud doa, ada Al-Quran bukan maksudnya kita baca, namun maksudnya doa atau maksudnya zikir, seperti membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ayat, namun maksud kita zikir. Atau ia berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa dari ayat Quran, namun sekarang kita tujuannya untuk berdoa, maka tidaklah mengapa. Namun kalau maksudnya tilawah dalam baca ayat tadi, maka tidaklah boleh. Kesimpulannya seperti itu. Sekarang yang kelima, diam di masjid bagi orang yang junub. Diam di masjid bagi orang yang junub. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabil hatta taktasilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kok jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk? Berarti kalau tidak sholat boleh mabuk. Paham, Bu? Ayat ini maksudnya kayak gitu. Karena dulu pengharaman khamr itu bertahap. Ya, karena kalau langsung dibilang haram ini, wah, seluruh kota Madinah itu di rumahnya itu punya tong-tong berisi khamar, coba lihat, Bu. Kalau ini dilarang secara total langsung, nanti mereka protes. Ini apa-apaan, kamu nggak bisa nerima kayak gini. Maka diperingat dulu, kalau kamu mau sholat, jangan mabuk, jangan minum khamar, nanti hilang kesadaranmu, kamu nggak sadar dengan sholatnya tadi. Namun kalau setelah selesai sholat, berarti boleh mabuk. Itu awalnya, namun terhapus dengan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, judi, ya, ansab, patung-patung, kemudian azlam. Azlam itu pengundian nasib,
dengan anak panah. Kemudian dikatakan jauhilah, itu adalah kotor, itu termasuk perbuatan syaitan. Disuruh jauhi. Setelah ayat ini turun, maka tadi orang-orang Madinah yang punya khamr tadi di tongtongnya, mereka tumpahkan di jalan-jalan. Tumpahkan di jalan-jalan. Sebagian ulama berpendapat khamr itu haram namun tidak najis. Kenapa demikian? Karena hadis ini menceritakan khamr itu ditumpahkan di jalan-jalan dan Nabi SAW tidak suruh bersihkan khamr tadi. Seandainya khamr itu najis, harusnya jamaah nggak boleh buang khamr di jalan. Namun dibuang di jalan, berarti buang najis. Padahal tidak ada seperti ini dari Nabi SAW. Maka sebagian ulama berpendapat khamr itu haram namun tidak najis. Sebagian berpendapat lagi khamr itu tetap haram dan najis. Terus disebutkan lagi, jangan pula hampiri masjid sekedar lewat saja sedang kamu dalam keadaan junub. Berarti di sini mampir, berarti duduk lama tidak boleh. Terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Pernah ada yang nanya ke saya nih, bapak, Ustaz, saya ini mandi junub, namun di masjid nggak ada yang azan. Saya ini punya kewajiban mandi junub, namun di masjid tidak ada yang azan. Boleh saya azan dulu baru kemudian saya mandi? Saya sampai tertawa nih, kamu ini kurang kerjaan aja nanya ini. Baru saya dapat pertanyaan ini dari kamu. Saya mikir-mikir, iya juga ya, logika dia benar itu. Dan masalahnya kamu diam lama di masjid. Iya kan? Dia azan. Kalau dia cuma lewat saja, misalnya dia harus ke sana, mandinya pun di sana, harus lewati teras masjid. Ya berarti cuma lewat. Kalau tadi dia diam kan, karena dia kumandangkan azan. Iya, kamu baca zikir masih boleh, kamu kok pintar banget, masih boleh itu. Namun kamu diam di masjid nggak boleh. Ayatnya ini. Cuma sekadar apa? Lewat saja. Ya. Dia cuma lewat saja boleh. Namun kalau mampir lama, diam lama tidak boleh. Nah, maka dikatakan terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan bersafar, musafir atau atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Sapulah mukamu, usaplah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, berarti ayat selanjutnya itu menjelaskan tentang tayamum. Tayamum nanti akan kita bahas berikutnya. Ya, nanti setelah ujian. Ujian nggak lulus, nggak usah lanjut tayamum lagi. Nanti ada remedi aja ya. Baik, tayamumnya nanti akan kita bahas insyaallah. Terus sekarang lihat. Kebanyakan atau baca jumhur ulama melarang orang junub berdiam lama di masjid. Berarti diam lama nggak boleh. Yang berbeda dari pendapat ini adalah Ibnu Hazm dan Abu Daud dan Daud Al-Zahiri masih menganggap bolehnya. Di antara dalil yang dijadikan dasar dari jumhur ulama adalah surat An-Nisa ayat 43 tadi. Dari ayat di atas disimpulkan bahwa masih dibolehkan kalau orang junub sekadar lewat saja tanpa berdiam lama di masjid. Kalau cuma lewat saja, boleh. Yang nggak boleh apa tadi? Diam lama di masjid. Kemudian dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah disebutkan diharamkan bagi yang junub untuk masuk dalam masjid dan berdiam di dalamnya. Ulama Syafi'iyah, Hambali dan sebagian Malikiyah menyatakan bahwa sekadar lewat saja boleh. Sebagaimana dikecualikan dalam ayat wala junuban illa abiris sabil, kecuali yang sekedar lewat saja dibolehkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan menjadi pendapat ulama Malikiyah masih boleh berlalu saja dalam masjid dengan syarat bertayamum dahulu. Dalam penjelasan di halaman yang sama, orang junub tidak dibolehkan untuk iktikaf berarti. Berarti kalau yang iktikaf diam lama kan? Berarti kalau dalam keadaan junub dia mandi dulu baru kembali lagi iktikaf. Ya, tidak boleh dalam keadaan junub dia diam di masjid. Baik, sekarang ditambahkan lagi yang diharamkan bagi wanita haid. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya. Dilarang bagi wanita haid itu 10 perkara.
Ini kata Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Yang pertama dilarang sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga dan keempat menyentuh mushaf dan membawanya, yang kelima berdiam diri di masjid. Nanti kita lihat ya. Yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang kedelapan talak, yang kesembilan melewati masjid jika takut mengotorinya, yang kesepuluh istimta bercumbu di sekitar daerah antara pusar dan lutut. Baik, sekarang kita lihat pertama. Wanita haid tidak boleh menjalankan sholat dan puasa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qal fa bizalika min nuqsani diniha. Bukankah kalau wanita tersebut itu haid, dia tidak boleh sholat dan juga tidak boleh menunaikan puasa? Para wanita menjawab betul. Lalu beliau SAW bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Lalu keterangannya, jika wanita haid dan nifas tidak berpuasa, ia harus mengqadha puasanya di hari lainnya. Berdasarkan perkataan Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Puasanya diganti karena haid atau nifas. Namun kalau untuk sholat tidak perlu diganti, tidak perlu ada qadha. Nah sekarang Bu, hadis tadi menunjukkan sangat penting sekali bagi ibu-ibu mengetahui tentang keadaan darah. Salah dalam menghukumi berarti meninggalkan sholat. Iya kan? Iya, salah menghukumi untuk darah ini berarti ibu meninggalkan sholat. Saya kemarin sudah singgung masalah haid nifas belum ya? Sudah, sedikit. Ada satu poin lagi belum dijelaskan. Karena ini pembahasan baru juga bagi saya. Sekarang masalah keguguran. Sholat atau tidak Bu? Kalau ada ketika setelah keguguran, sholat atau tidak? Apa? Enggak. Itu aja baru kayaknya, coba lihat. Nah, ini tak rinci. Ini rinciannya lebih bagus lagi, Bu. Kegugurannya nanti dilihat dari usia kandungan. Lihat Bu, kita bagi fase jadi 3 tambah 1 lagi jadi 4. Pada 40 hari pertama, 40 hari pertama, berarti ini sampai hari ke-40 ya. Ini namanya fase nutfah. Baru berkumpulnya mani. Hari pertama ya, sampai hari ke-40. Kalau fase 1 ini tidak ada hukum apa-apa, namun darahnya darah istihadah. Artinya tidak ada hukum apa-apa. Bayi yang keluar tadi tidak dikasih nama, tidak diakikoi, enggak. Misalnya baru usia 2 minggu, 3 minggu, terus dikuret misalnya. Ya, tidak ada hukum apa-apa, namun darahnya darah apa? Istiadah. Sholat atau tidak? Sholat. Nah ini aja nggak tahu aja bisa nggak sholat loh nih. Sholat tetap ada.
puasa. Ya pokoknya kaitan, kalau sholat sudah wajib berarti nanti puasa juga demikian. Megang mushaf, istihadhah, seperti orang yang suci berarti dia, berarti masih boleh. Nah, fase 1 ya. Sekarang fase 2. 41 sampai 80 hari kandungan. Tadi kan 40. Ya, sekarang 41 sampai 80. 40 yang kedua. Itu disebut fase fase alaqah. Baru segumpal darah. Jika keguguran nanti sama dengan ini. Ini masih sama, Bu. Gak ada hukum apa-apa dulu. Nanti tulis sama ya. Masih sama seperti di atas. Ini sama dengan sebelumnya. Jadi kalau keguguran tidak ada hukum apa-apa, berarti tidak perlu kasih nama juga, tidak ada akikah dan seterusnya. Darahnya berarti darah apa juga? Istihadhah. Tetap sholat enggak? Tetap. Karena ini biasanya belum bentuk. Berarti usia berapa minggu ini, Bu? Berapa minggu? Hah? 80 11 ya, 11 minggu ya. Baik. 10-11 gitu ya. Sekarang. Oh iya. Di foto aja, Bu. Saya ulang biar nanti yang ini nggak kelihatan didengar. Fase 1, 40 hari pertama. Ye. Fase apa namanya tadi? Nutfah. Baru berkumpulnya mani, dan di sini tidak ada hukum apa-apa. Darahnya darah apa? Istihadhah. Tetap sholat atau tidak? Sholat tetap ada. Puasa berarti juga istihadhah. Terus fase kedua, hari keberapa? 41 sampai 80. 40 kedua disebut fase apa? Alaqah. Alaqah. Hukumnya bagaimana? Sama seperti yang pertama. Berarti tidak dikenai hukum apa-apa kalau keguguran, namun darahnya darah apa? Istihadhah. Tetap sholat enggak? Tetap sholat. Sudah, sekarang fase ketiga. Boleh jima, terserah suaminya. Enggak dosa suaminya. 81 sampai 120 hari kandungan. 40 yang ketiga berarti. Ini fasenya namanya fase mudghah. Ini jadi sekumpulan daging. Maka kegugurannya di sini yang ketiga ini yang biasa jadi problema. Dilihat dua keadaan, Bu. Pertama, jika organ tubuh sudah terbentuk. Ini keguguran ya, organ tubuh sudah terbentuk. Di USG dilihat, oh itu sudah terbentuk. Namun keguguran pada waktu ini, maka dianggap seperti sesuatu yang sudah ada.
Maka kalau keguguran hukumnya nanti darahnya darah nifas. Namun belum dikenakan juga hukum apa-apa untuk bayinya, dikasih nama, dakikoi belum, karena belum ditiupkan ruh. Tapi ini biasanya detak jantung pun ini, ya, sebagian dokter katakan sudah ada ketika diperiksa ini. Darahnya darah apa? Nifas. Sholat nggak berarti ibu? Tidak sholat. Keadaan yang kedua, organ tubuh belum terlihat, belum terbentuk, terus keguguran. Maka nanti darahnya darah istihadhah. Sholat gak berarti? Sholat. Ingat ya, umurnya ya. 40 yang ketiga, 81 sampai 120. Namanya fase apa? Mudghah. Sudah sengkumpulan daging terbentuk. Kegugurannya dirinci jadi dua. Satu, kalau organ tubuh sudah terbentuk keguguran, maka darahnya nanti darah apa? Nifas. Kalau darahnya nifas berarti apa? Sholat nggak? Tidak sholat. Puasa? Tidak puasa. Hukumnya itu sama dengan wanita haid. Nah, sekarang lihat. Kalau belum terbentuk tadi, bentuk orang belum ada gitu ya, maka nanti darah kalau keluar ketika keguguran ini, maka darahnya darah istihadhah. Tetap sholat nggak? Tetap sholat. Sekarang fase keempat. Sudah kan? 121 hari ke atas. Ingat di sini sudah ditiupkan ruh. Malaikat apa yang tiupkan ruh ini? Wallahu alam, tidak diberitahu namanya. Namun cuma disebutkan wa yursalu ilaihil malak. Diutus malaikat pada bayi ini, fayanfukhu fiir ruh, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 hal takdir. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin aw sa'id. Ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara. Yang jelas ditiupkan ruh ya, dan ditetapkan takdir. Nah, kalau keguguran pada fase ini sepakat ulama darahnya darah nifas. Berarti 4 bulan ke atas ya Bu ya. Darahnya darah apa? Nifas. Sholat nggak? Tidak sholat. Bahkan nanti para ulama punya bahasan lagi, kalau keguguran pada fase ini tetap diberi nama diakikohi. Lebih-lebih lagi kalau misalnya prematur kemudian sudah keluar masih nangis terus meninggal dunia, tetap diberi nama diakikoi, disolatkan. Nah ini tambah lagi disolatkan berarti. Sama nanti perlakuan seperti jenazah orang dewasa. Iya sama, seperti pokoknya perlakuannya sama seperti jenazah orang dewasa. Ini fase keempat. Yang jelas sepakatnya apa di sini? Darahnya darah apa? Nifas.
Berarti dari 4 fase ini yang tidak sholat yang mana coba? Mulai dari fase ke-3 tadi. Kalau terbentuk organ sudah seperti manusia. Sedangkan yang di bawah itu, Bu, tetap sholat karena darahnya darah istihadah. Ibu salah hukumi ini dosa bagi ibu. Sudah nggak ngaji, terus nggak tahu masalah darah lagi. Double dosanya, coba lihat. Ya kan, Bu kan? Siapa yang salah coba? Ibu sudah nggak mau belajar, kemudian dapati kasus ini, bingung. Alhamdulillah saya nggak sholat saja. Dan sebagian dokter atau bidan tuh belum memahami hal ini. Semua dia hukumi pokoknya itu nifas saja. Karena saya diskusi langsung dengan dokternya, Ustaz, saya hukumi semuanya nifas. Salah, Bu, di situ. Ibu salah fatal di sini. Karena nggak semuanya nifas. Masa baru 2 minggu atau 3 minggu misalnya dikuret ya. Ketika itu ada keluar darah lagi, masa dihukumi nifas? Enggak. Tadi istihadah. Paham ini, Ibu? Paham ya? Jadi kalau dapati kasus kayak gini sudah paham. Mudah sebenarnya itu, tinggal mau belajar atau tidak. Ibu nggak belajar terus dapati kasus bingung sendiri, terus ibu salah hukumi gara-gara ibu nggak mau belajar tadi, dosa sendiri berarti. Karena nggak mau belajar. Apalagi kalau sok tahu, ya. Alias jahilnya jahil murakkab. Nah, pernah saya sebut kan, bodohnya bodoh kuadrat. Dia itu bodoh dan nggak sadar dirinya bodoh, sok tahu. Beritahu teman lagi coba. Oh enggak kayak gitu. Padahal nggak pernah ngaji, dia nggak pernah di majelis ilmu. Namun soal kayak gini ngomong aja. Itu namanya jahil apa tadi? Jahil murakkab. Apa artinya? Bodoh kuadrat. Ini belum bodoh pangkat 3 lagi itu. Udah? Nah itu tadi untuk perbedaannya. Satu bahasan lagi. Kedua, tawaf bagi wanita haid. Tawaf bagi wanita haid. Ketika Aisyah haid saat haji. Berarti Aisyah ini ya nggak pakai penghalang haid ya? Kok dia bilang dia haid saat haji ya kan? Sedangkan kalau kita zaman ini pakai penghalang itu kan ibu-ibu kan? Resikonya ada beda dengan kita, Bu. Kalau Aisyah dekat dia bisa bolak-balik. Iya kan? Ibu dapati haid susah sendiri. Coba lihat. 2 hari lagi mau balik ke tanah air, terus ini mau tawaf, coba. Gimana solusinya? Ini tawaf rukun lagi kalau haji. Allah tunggu nanti yang berikutnya lagi baru dia balik lagi. Kalau enggak nanti dia tunggu umroh saja. Setelah musim haji selesai baru dia balik lagi untuk kerjakan tawaf saja coba. Punya biaya? Belum tentu punya biaya. Makanya beda kasusnya. Aisyah nggak terlalu berat seperti kita saat ini. Kalau ibu berada jauh sekali dari Mekah sana. Sehingga kalau ibu nggak pakai penghalang haid resiko bagi ibu nantinya. Kalau ini dia ada masalah. Saat haji, ketika harus melakukan tawaf rukun, namanya itu tawaf ifadah. Ya, tawaf rukun atau tawaf ifadah. Aisyah haid. Nabi SAW bersabda padanya, "Faf'ali ma yaf'ulul hajju, ghayra alla tatufi bil baiti hatta tadhuri." Lakukanlah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berhaji selain melakukan tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Berarti yang tidak boleh tawaf. Amalan haji yang lainnya boleh. Misalnya dia lempar jamarat, lempar jumrah. Boleh. Dia wukuf di Arafah, dia mabit di Musdalifah, kemudian dia mabit di Mina. Yang tidak boleh dia cuma tawaf ya keliling Ka'bah. Lebih-lebih lagi tawaf rukun di sini tidak boleh. Berarti tunda. Nabi SAW suruh kamu tunda nanti sampai kamu suci baru nanti kamu ulangi lagi tawaf.
baru kemudian tawaf. Setelah tawaf berarti sa'i. Sedangkan untuk tawaf wada, lihat, wada itu tawaf terakhir sebelum mau bertolak dari Mekah. Wanita haid mendapatkan keringanan untuk meninggalkannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haidi. Manusia diperintahkan menjadikan akhir amalan hajinya di Baitullah adalah di Baitullah dengan tawaf wada. Kecuali hal ini diberi keringanan bagi wanita haid. Berarti wanita haid masih boleh meninggalkan tawaf ini, tawaf wada. Namun kalau tawaf rukun tidak boleh, karena masuk rukun tetap dilakukan. Kalau tawaf wada masuk wajib haji, beda. Kalau tadi dalam hadis Aisyah itu masuk tawaf rukun. Mau bahas ini lagi? Nanti pembahasan haji baru tak bahas. Terus gimana kalau misalnya haji, Bu? Sekarang tadi ini problem lagi, ini kasus. Ibu sudah pakai itu, namun tiba-tiba ketika musim haji lalu mau pulang ke tanah air, ini belum juga dilakukan. Tadi yang saya ceritakan tadi ya, dia kalau tidak lakukan ini berarti haji nggak ada, karena rukun tidak terpenuhi. Rukun haji nanti kita bahas di buku ini juga, nanti ada ya, di buku ini ada, itu nanti ada 6 rukun, ada 6 rukun di buku ini. Dia nggak haji, dia nggak tawaf, berarti nggak haji karena rukun tidak terpenuhi. Sekarang masalahnya keadaan kita di tanah air ini mau balik lagi sulit. Padahal dia cuma balik saja untuk lakukan tawaf rukun tadi plus sa'i, sudah dia tawaf wada balik lagi. Tapi biaya juga kan? Nah, dia kumpulkan biaya taruhlah 30 juta lagi, ngumpul lagi. Namun resikonya ada, Bu. Selama belum melakukan tawaf ini, tawaf rukun tadi, tidak boleh hubungan dengan suami istri. Kalau itu baru 3 bulan lagi berarti bilang suami 3 bulan, 4 bulan nggak boleh macam-macam. Problem. Coba. Iya kan? Berat. Masalahnya bukan sepele ini, masalah berat sekali. 4 bulan coba, misalnya dia mau balik lagi ya, 3 bulan, 4 bulan dikumpulin uang dulu untuk sekadar lakukan tawaf saja. Berat kan? Nah, makanya tadi mau diberitahu sekarang apa nanti kalau sudah haji saja? Kalau dapat kondisi ini dengan terpaksa dia lakukan tawaf, dengan keadaan dia berwudu saja, walaupun darah belum berhenti. Makanya biasanya kalau ada jamaah umroh dia baru dapat masalah ini, saya belum beritahu dia jawaban ini. Saya bilang tunggu dulu, Bu, tunggu darurat H-1 sebelum kita terbang, baru ibu nanti saya beritahu. Karena ada kemungkinan dia nanti mungkin 1-2 hari dia bisa berhenti tadi darahnya. Kalau masih ada kemungkinan baru saya biarin dulu. Dan H-1 saya baru tanya itu, Bu, sudah tawaf apa belum? Belum, Ustaz. Nah, sekarang tawaf dengan cara ibu berwudu saja, kemudian lakukan tawaf tadi, terus sa'i. Masalahnya juga sama, dia belum melakukan ini, ya, umrah juga belum selesai. Kalau pesawatnya sudah nunggu ini misalnya, sudah dia pulang dulu ke tanah air, nanti masa mau balik lagi? Mikir biaya lagi. Dan itu belum dianggap tahallul dia. Larangan-larangan ihram masih belum boleh. Tadi bukan hanya itu saja tadi. Larangan-larangan ihram tadi belum boleh dia lakukan. Namun kalau haji itu paling berat. Sehingga tadi solusinya seperti itu. Ya, saya ada pembahasan ini sendiri. Ya, saya jelaskan ada beberapa pendapat ulama tentang hal ini. Ada ujung-ujungnya tetap dibolehkan dengan syarat dia berwudu kalau keadaan darurat, dan ini paling pas diberlakukan di negeri kita. Kalau orang Saudi gampang saja, sudah, oh belum selesai nih, dia pulang gitu, tunggu dulu sampai haidnya berhenti baru dia balik lagi. Dia cuma butuh perjalanan 8 jam saja. Kita bukan masalah perjalanannya, itu tadi biayanya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Oh, berarti belum jadi ujian. Saya kira tadi selesai tadi.
Sudah, nanti berikut lagi. Karena berikut ada pembahasan yang berat lagi tentang masalah talak haid ketika itu ditalak. Nah, itu lebih berat lagi konsennya. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Iya. Bacaan doa-doa tadi 52 tadi. Iya. Boten. Jenengan baca tadi, doa-doa tadi. Ingat, kalau baca hadis, baca doa, baca zikir tidak pakai hukum tajwid. Seandainya nggak bunyi dengung, nggak ada kol-kola gitu. Selama maknanya panjang pendeknya saja dia perhatikan. Nggak ada dengung, nggak ada ini nggak masalah. Panjang pendeknya saja biar maknanya tetap sama. Sedang junub, baca Al-Quran yang dihafalkan masih boleh. Ntar baca Al-Quran yang dihafalkan di lisan gitu, di lisan nggak boleh. Kalau cuma terbayang saja boleh. Kalau mau tidur baca Al-Mulk, As-Sajadah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas. Semuanya kan tujuannya baca zikir, bukan lagi baca Al-Quran. Masih boleh. Iya. Kalau junub, tapi kan tadi baca Al-Qurannya bukan niatan tilawah, cuma baca zikir sebelum tidur, boleh. Termasuk zikir pagi petang juga. Sebenarnya saya nggak mau kasih jawaban ini, suruh mandi aja lah cepat selesai itu. Sudah ngantuk. Kalau zikir pagi petang sudah bisa segera mandi. Terus ya. Zikir nomor 8. Jadi diri kita kan biasa bawa juga pada kejelekan, maka berlindung dari kejahatan diriku. Hawa nafsu itu biasanya ngajak ke yang jelek-jelek, Bu. Saya mau ngaji, malas, hujan lah. Sudah ngajak yang kita senangi. Padahal harus dilawan dari hawa nafsu. Itu maksudnya. Kejelekan diri sendiri itu. Ada. Ya, monggo, Bu. Tetap berarti hari ke-7 setelah keguguran tadi. Iya. Tetap disyariatkan hari ke-7 setelah kelahiran tadi, yaitu keguguran. Tadi ada diberi nama, sebelumnya kan disolatkan, diperlakukan seperti jenazah orang dewasa. Terus nanti diberi nama, kemudian diakikoi juga. Ada lagi? Ya, monggo. Itulah kekurangan agama wanita. Kurangnya karena pas lagi haid tidak sholat, tidak puasa. Yang laki-laki tetap sholat, tetap puasa. Dia nggak bisa ungguli dalam hal ini. Itu maksudnya. Berarti ibu mengcovernya dengan zikir, tambah zikir, perkuat dengan zikir, doa gitu. Ada lagi tadi belakang, gitu. Wanita haid baca Al-Quran, terus wanita haid dia masuk masjid tadi. Di masjid ngapain? Majelis ilmu dia hadiri. Nanti insya Allah saya bahas pertemuan berikut. Ada nanti. Karena penjelasannya ada dalilnya. Karena saya sampai baru tadi pagi baru dapatkan jawaban yang pasti sebelum saya tulis tulisan tadi. Nanti ada pembahasannya sendiri. Cukup ya lewat kertas dulu ya. Ada satu lagi. Monggo, Bu. Sebentar. Berarti dia menambah hafalan, baca kan berarti? Ya, yang penting dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Masih boleh. Nanti akan saya jelaskan lagi ketika wanita haid boleh mengulangi hafalan, ada penjelasan dari ulama di sini. Masih boleh. Ya, Bu.
anak baru lahir, terus meninggal, terus belum tahu kalau tadi didamai, terus diakikoi gitu. Kalau belum diakikoi, baiknya diakikoi sekarang, bisa segera. Ustadz, bagaimana kalau ada orang tua yang suka mencampuri urusan rumah tangga anaknya? Bagaimana solusinya? Pernah Umar bin Khattab mencampuri urusan Ibnu Umar dalam hal rumah tangganya tadi, namun cuma yang tepat seperti ini, cuma sekedar saran saja, boleh diikuti, namun tidak jadi harus semua nasihat orang tua dituruti untuk hal ini. Tergantung ada kebaikannya ataukah tidak. Wallahu a'lam. Apakah ada orang tua yang durhaka pada anaknya dan apa itu contohnya? Kalau istilahnya bukan orang tua durhaka, namun orang tua tidak mau tanggung jawab pada anaknya, itu seperti itu. Atau kalau disebut pada bapak, itu ada namanya istilah dayus. Dayus itu laki-laki yang tidak peduli pada urusan keluarga. Kalau keluarganya jatuh dalam maksiat, dia biarkan begitu saja. Itu diistilahkan dengan apa? Dayus. Hukumannya apa? Tidak akan mencium bau surga. Apakah amalan apa yang harus dikerjakan ketika sedang haid? Tadi baca Al-Quran boleh, yang penting tidak menyentuh. Zikir boleh nggak? Sepakat ulama boleh. Berdoa boleh atau tidak? Boleh juga. Jadi seperti itu, perbanyak zikir dan doa. Jadi zikir pagi petang masih boleh, doa-doa masih boleh. Bagaimana hukumnya jika kita menginginkan sesuatu lalu memperbanyak sholawat? Misal ingin mobil, tiap lihat mobil baca sholawat yang banyak. Bagaimana sholawat yang benar? Tidak ada tuntunan. Amalan seperti ini anjuran yang tidak benar, walaupun jenengan bilang dari kiai sekalipun. Saya bahkan masukkan dalam pembahasan di buku saya pernah sudah tulis lama, karena saya baru tahu hal ini belakangan ini. Saya masukkan di buku saya pesugihan. Dia pengen suke, pengen kaya dengan sekadar sholawat saja, lihat sesuatu, dia lihat laptop di toko gitu, bolak-balik sholawatin terus. Dia yakin nanti besok balik dapat lagi. Ini anjuran nggak benar. Saya nggak pandang siapa menganjurkan sini, pokoknya nggak benar. Pertama, sholawatnya tidak dituntunkan. Yang kedua, masa sholawat cuma dapat dunia saja, Bu? Itu kita ganti sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah. Sholawat itu ibu baca, itu yang tinggi, itu dapat syafaat nanti. Itu lebih tinggi daripada dapat mobil, dapat laptop tadi. Itu ganti dengan sesuatu yang rendah. Nggak ada bandingan apa-apa itu. Rugi mintanya. Kenapa gak minta syafaat? Saya biasanya banyak sholawat gak dapat syafaat. Itu yang saya butuhkan nanti di akhirat. Kok ganti dengan sesuatu yang rendah tadi loh? Coba lihat. Gak ada tuntunannya. Dan saya anjurkan tidak ikuti amalan ini. Kalau sudah benar terjadi, taubat, banyak istighfar, nggak lanjut lagi. Ustadz, wanita yang sudah diangkat rahimnya tapi tiap bulannya masih keluar darah lendir kurang lebih 3 hari, hukumnya darah haid atau istihadah? Darahnya dari indung, telurnya masih ada. Sudah diangkat rahimnya tapi tiap bulannya masih keluar darah tersebut. Coba nanti dilihat, kalau setelah ini ada, jadi nanti ada, kita kemarin saya sudah jelaskan tentang darah haid ya, dalil-dalilnya sudah ya. Nanti kan berinci jadi 3 nanti. Ibu nanti lihat, kalau punya siklus tetap, sudah darah haid, sudah kembali lagi punya siklus tetap, berulang sampai 3 kali siklusnya tadi, maka dianggap berarti sudah punya kebiasaan haid. Kebiasaan haid jadi patokan. Kalau ini kasusnya berarti biasanya belum ada siklus tetap, maka dilihat dari warna darah. Karena warna darahnya itu warna darah haid seperti itu ibu pahami, maka dihukumi itu adalah darah haid. Kemudian yang ketiga, kalau yang keluar situ adalah darah namun tidak punya kebiasaan, tidak juga mengetahui warna darah, maka ketika itu lihat dari kebiasaan wanita sekitar, yaitu biasanya 7 hari, ya berarti dia ikut 7 hari. Kalau ini 3 hari seperti ini, wallahu a'lam, ini sepertinya darah istihadah, jadi tetap sholat.
Jika kekuburan usia kandungan 90 sampai 100 hari, berarti fase ketiga tadi. Jika dikuburkan, apakah kuburnya harus dirawat seperti makam-makam orang dewasa? Tidak. Dia tidak seperti yang nanti fase keempat yang 121 hari ke atas. Beda. Dan di sini belum disolatkan, Bu. Belum. Nanti kalau sudah 121 hari ketika sudah ditiupkan roh. Dan apakah janin tersebut sudah menjadi tabungan buat si ibu di akhirat nanti? Iya, setiap yang keguburan nanti mendapatkan syafaat dari anaknya nanti pada hari kiamat. Bagaimana hukumnya hutang puasa Ramadan dibayar dengan fidyah? Karena setelah puasa Ramadan hamil, kemudian melahirkan dan nifas, sehingga di tahun berikutnya belum sempat membayar hutang puasa Ramadan. Asalnya tetap dengan qadha dulu, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Ibu qadha dulu, kalau di sini apalagi jarak kehamilannya lama. Ini bagi kasus yang belum terjadi lagi ya. Kalau sudah terjadi, ibu sudah lunasi dengan fidyah sudah. Misalnya ibu hamil lagi, maka nanti ketika mampu qadha. Walaupun nanti mungkin 2 tahun nanti tidak puasa sama sekali, berarti dia qadha 60 hari. Bisa nyicil setiap Senin Kemis. Yang penting nyicilnya untuk ganti puasa. Kemudian kalau yang terjadi misalnya karena terlalu keseringan hamil, ya, keseringan hamil, tahun pertama hamil, tahun kedua sudah melahirkan, kemudian menyusui, tahun ketiga hamil lagi, tahun keempat menyusui lagi, sama terus sampai 3 anak atau 4 anak, misalnya berturut-turut seperti itu. Baru ketika itu jadi berat, karena resikonya dia numpuk hari utang puasa hingga 100-an hari. Maka baru ketika itu milih fidyah. Wallahu a'lam. Keutamaan seorang wanita adalah di rumah. Lalu bagaimana seorang muslimah keluar rumah untuk majelis ilmu? Bagaimana hukumnya? Apakah boleh sering-sering? Apalagi yang sudah bersuami. Kalau diizinkan suami boleh, dan menutup aurat dengan baik boleh. Kemudian kalau keadaan butuh dengan ilmu tadi juga sangat-sangat dibolehkan. Wallahu a'lam. Selama tidak safar. Ya, selama tidak safar. Bagaimana jika karena kondisi keuangan orang tua sehingga anak-anaknya belum diakikoi sampai anak tersebut dewasa? Berarti akikoh jadi gugur. Apakah perlu mengakikoi diri sendiri ketika dewasa? Tidak perlu. Karena ada hadis juga yang menyebutkan Nabi SAW mengakikoi dirinya sendiri ketika dewasa, ketika sudah diangkat menjadi Nabi. Hadisnya tidak benar. Hadisnya dhaif. Yang benar SAW sempat diakikoi ketika lahir, namun dengan tradisi orang-orang Quraisy dahulu, dan diakikoi langsung oleh kakek Nabi SAW. Berarti akikoh dulu tetap ada. Kok aneh nih pertanyaannya ini? Saya bingung jawabnya. Kok bisa gitu? Ini maaf, ini pertanyaannya dia tanya bolehkah maskeran dengan sperma suami? Bagaimana saya jawabnya? Saya bingung jadinya. Katanya ada teman suka melakukan hal ini dan lagi marah. Gimana Bu ya? Ending. Air mani saja itu disebut dalam ayat itu mimma immahin. Air yang hina coba. Walaupun secara hukum suci di situ. Namun saya belum masuk logika sampai sekarang ini. Yang tadi saya termenung itu kok bisa itu. Wallahu a'lam. Apakah perbedaan ganjaran atau pahala antara membaca Al-Quran murni, terus Al-Quran terjemahan, dan Al-Quran di HP? Dan bolehkah membaca terjemahan di dalam hati setelah membaca Al-Quran? Kalau Al-Quran murni tadi syaratnya harus apa? Suci untuk menyentuhnya.
Kalau Al-Quran terjemahan berarti boleh disentuh. Kalau Al-Quran di HP, nah ini Al-Quran di HP, ini HP, kita buka aplikasi Al-Quran, pas aplikasi dibuka berarti HP jadi fungsinya Al-Quran. Ya, HP jadi fungsinya kayak gitu. Namun kalau menyentuh pinggir saja, pinggir ini bukan bagian dari Al-Quran tadi, karena Al-Qurannya di aplikasi, berarti masih boleh menyentuh pinggirnya. Namun kalau ada yang nanya, bukankah situ tadi ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak HP saya ini saya bawa masuk ke dalam toilet? Jawabannya, ketika HP ini dalam keadaan off, ya, layarnya off, berarti sudah mati tadi aplikasinya, maka masih boleh untuk bawa HP ini dalam kamar mandi atau toilet tadi. Wallahu a'lam. Dan bolehkah membaca terjemahan dalam hati setelah membaca Al-Quran? Boleh. Satu lagi. Ini yang berat-berat nggak saya jawab nanti. Mengucap istirja ketika ada non muslim meninggal dunia, bolehkah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya kalimat istirja. Bolehkah diucapkan ketika ada non muslim meninggal dunia? Tak pending dulu. Hukumnya apa ini? Lasik. Apa ibu? Untuk menghilangkan mata minus. Operasi mata. Terus operasi gitu biasa untuk menghilangkan mata minus, laser ya. Ada mudarat atau tidak, bahaya atau tidak? Enggak, aman-aman saja. Kalau aman-aman saja boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Satu lagi. Bagi yang hafal doa zikir pagi petang nomor 7 dan 8 akan dapat gift produk. Apa ini? Lila Firna dari Ibu Irma. Ustaz ya? Katanya suruh hafalkan doa nomor 7 dan 8 tadi yang hafal. Bagi yang bisa doa zikir pagi petang nomor 7 dan 8 yang hafal tanpa membawa bukunya, silakan untuk mengangkat jarinya. Ada 6 gift dari Lira Firna Syar'i dan 10 dari Ola Rahman Rina Johan yang dibawa dari Ibu Irma Purworejo. Nanti setelah saya tutup baru nanti maju ya. Kalau berhasil baru dapat. Berapa tadi? 16. 16. Nah, 16. Kayaknya cuma 2 orang aja nanti kayaknya. Hari ini 2. Ah. Selanjutnya saja. Oh, jangan diberitahu nanti mereka apa. Bisa diam-diam aja gitu biar spontan ya. Baik, nanti setelah ini ya saya tutup baru nanti ada yang maju hafalkan di sini di depan nanti. Baik, itu saja kami cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita terus tambahan ilmu, diberi taufik beramal soleh dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nanti yang mau hafal nanti di depan. Ya. Ya, orang yang hafal bisa ke depan nanti diuji langsung oleh Ustaz Abdul. Bukan saya, kalau saya nanti pasti nggak saya loloskan. Salah sedikit nggak dapat, harus perfect. Nomor 7 dan 8. 7 dan 8 tidak boleh nyicil. 7 dan 8 tidak